Jadi sudah kelihatan Pak ya? Dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Faqala ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tidak aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, sebab engkau ya Rasulullah bertempat tinggal di negeri ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam du'aan lil muhajirin. Allahumma habbib ilainal Madinah, ya Allah anugerahkan kepada kami cintaan kepada kota Madinah kama habbabta ilaina Makkah, sebagaimana telah engkau anugerahkan kepada kami cinta kepada kota Makkah, au asyad, bahkan lebih dahsyat lagi. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak rahmatullah, alhamdulillah pagi hari siang hari ini kita kembali bertemu wajah silaturahim. Momentumnya pas banget karena hari ini tanggal 31 Juli 2025 persis. Bulan ini, besok kita akan mulai memasuki bulan kemerdekaan Indonesia, Agustus 2025. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 persis Pak ya. Karena itu maka sengaja momentumnya kita ambil, maka tema yang dikaji adalah ini, cinta tanah air. Karena ini pertemuan perdana, nanti bisa di follow up untuk pertemuan berikutnya, maka kita mulai dari basicnya dulu. Adakah dasar dari Al-Quran maupun hadisnya? Maka temanya adalah ayat dan hadis tentang ayat dan hadis kunci cinta tanah air. Baik, Bapak Alhamdulillah, tidak panjang waktunya. Hanya akan ada dua saja, masing-masing dua ayat, dua hadis yang berbicara tentang cinta tanah air itu. Bapak Ibu, kita mulai bagian per bagian. Bagian yang pertama, mudah-mudahan tidak ada masalah. Baik, Bapak, kita mulai. Ternyata kata al-balad yang kita terjemahkan sebagai tanah air itu dalam Al-Quran ada disebutkan 14 kali. Negeri dalam bahasa Arab di Al-Quran, kata al-balad itu ada 14 kali. Saya tampilkan semua satu persatu, dari Al-Baqarah, Al-A'raf, Ibrahim, An-Nahl sampai dengan At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Di antara 14 kali kata al-balad, negeri artinya itu, ternyata ada kata hadzal balad, artinya negeri ini. Redaksinya bahasa Arab sama dengan bahasa Inggris. This country, hadzal balad, terjemahnya negeri ini, kebalikannya. Ternyata ada disebutkan 4 kali. Di antara 14 kali ada 4 kali Allah sebutkan hadzal balad. Hadzal balad dalam Al-Quran selalu merujuk kepada kota Mekah. Ini menunjukkan istimewanya kota Mekah. Nanti bagian yang kedua kita akan pahami kenapa istimewa Al-Mekah itu. Bapak Rahimahullah, bahkan lebih dahsyat lagi, ternyata Al-Balad itu dijadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Surahnya surah ke-90. Tadi saya kutip sebagai pembuka. La uqsimu bihadzal balad. Tidak. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Itu surahnya surah Al-Balad, surah ke-90. Istimewa sampai masuk menjadi nama surah. Baik, berikutnya kemudian, Bapak Ibu, inilah ayat yang pertama. Kita ambil makna ayat kuncinya adalah surah Al-Balad 90. Dua ayat pertama saja kita kupas, 1 sampai dengan 2. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Mufassir menjelaskan la di depan ini bisa dua maknanya. La yang pertama nafi. Nafi itu artinya meniadakan. Tidak seperti anggapan kalian bahwa aku nggak pantas untuk bersumpah dengan negeri ini. Aku sungguh bersumpah dengan negeri ini. Itu makna yang pertama, la-nya nafi. Makna yang kedua kata mufassir adalah la taukid. La-nya panjang tapi maknanya pendek. La uqsimu bihadzal, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Bapak mau ambil yang la nafi maupun la taukid, dua-duanya maknanya sama, bahwa Allah sungguh-sungguh bersumpah dengan negeri ini. Bapak Ibrahim, sumpahnya dalam Al-Quran ternyata menggunakan kata qasam. Dalam Al-Quran itu ada 3 makna sekurang-kurangnya. Ada 3 kata yang disebut sebagai sumpah. 1 qasam, yang kedua halafa, yang ketiga yamin. Kafaratul yamin, yamin dari tangan kanan, iya Pak. Itu sumpah. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau Allah menggunakan kata qasam, sumpah menggunakan kata qasam, itu sumpah yang tidak mungkin dipungkiri. Sumpah yang tidak mungkin ditabrak, dilanggar. Beda sama halafa. Kalau halafa itu bisa jadi sumpah
Misalnya persaksian sekalipun gitu, tapi sumpahnya palsu, itu halafan. Kalau Allah menggunakan kata uqsimu, berarti Allah bersumpah dengan sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak mungkin dipungkiri. Bapak Ibu, ini yang pertama. Berikutnya kemudian, kata mufassir, sumpah Al-Quran biasa menggunakan makhluk-makhluk. Tidak ada satupun yang dijadikan sebagai sumpah, makhluk Allah yang dijadikan sebagai sumpah, kecuali pasti istimewa. Allah bersumpah dengan negeri ini, yakni negeri Makkah, berarti pasti istimewa. Bahwa bisa lihat Allah bersumpah dengan bintang gemintang, matahari, bulan, siang, malam, itu semuanya istimewa. Baik, kembali, jadi hadzal balad pasti istimewa karena Allah jadikan sebagai sumpah. Hadzal baladnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, berikutnya kemudian kenapa? Jawabannya kenapa kok kemudian Allah istimewakan al-balad, hadzal balad negeri Makkah itu? Jawabannya ada di ayat yang kedua. Wa anta hillum bihadzal balad, wawu'nya pada saat itu ma'iyah bisa, sababiyah bisa, sebab engkau bertahmahal di negeri ini. Hil, kata mufassir, minimal ada 3 maknanya. Hilun itu satu halal. Nabi pernah dihalalkan darahnya saat masih berada di kota Mekah. Bahkan Nabi hijrah itu dikepung oleh pemuda-pemuda Mekah semuanya. Nabi yang keduanya, Nabi pernah dihalalkan oleh Allah untuk menumpahkan darah di kota Mekah saat foto Mekah. Kalau baginda Nabi mau, Allah perkenankan untuk menumpahkan darah di tanah suci. Tapi Nabi tidak lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hilun mahal, artinya bertempat tinggal. Apa sebab Allah bersumpah dengan negeri Makkah? Kenapa Allah memuliakan kota Makkah? Sebab baginda nabinya bertempat tinggal di negeri Makkah. Ini dia penjelasannya, Bapak. Jadi kata mufassir, semua makhluk yang dijadikan sumpah pasti istimewa. Satu, negeri Makkah pasti istimewa. Yang kedua, kenapa Makkah istimewa? Wa anta hillum bihadzal balad, itu jawabannya. Hal, mahal artinya sebab Makkah tempat kelahiran makhluk manusia, nabi yang paling istimewa, yakni Nabi Muhammad SAW. Apa inspirasinya ini? Inspirasinya Bapak Ibu untuk kita semua sekarang seminar. Kalaupun kita tidak menemukan satu alasan untuk mencintai tanah air Indonesia, maka cukuplah satu alasan saja, yakni karena kita lahir di sini. Karena kita lahir di Indonesia, wajar kalau kemudian kita cinta tanah air Indonesia. Sebab kitanya lahir di ini. Seperti Allah mencintai kota Mekah karena nabinya lahir di kota Mekah, bertempat tinggal di kota Mekah. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, pendek waktunya Bapak. Ayat yang kedua adalah surah Al-Qasas, surah ke-28, ayatnya ayat 85. Ini istimewa juga karena nanti dihubungkan dengan asbabun nuzul, ada riwayat hadis yang berkait dengan ini langsung. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi, inna sesungguhnya alladzi zat yang farada mewajibkan 'alaika atasmu Al-Qur'an. Maksudnya apa nih? Kata mufassir, penjelasannya adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Satu. Yang kedua, makna yang lainnya adalah Allah yang telah mewajibkan semua perintah dalam Al-Quran. Allah yang telah menurunkan hukum dalam Al-Quran. Ini dua. Ada kata kuncinya adalah ini, Pak. La radduka ila ma'ad. Niscaya pasti, lamnya taukid, pasti akan mengembalikanmu ila ma'ad, ke tempat kembalimu. Apa ini maksudnya? Ternyata kata mufassir, ini janji Allah. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, di tengah perjalanan Nabi gelisah, Pak. Saking cintanya kepada kota Mekah, meskipun 13 tahun ditindas di kota Mekah, Nabi tidak beranjak dari kota Mekah sebelum ada perintah. Di tengah jalan, ini mufassirnya menjelaskan, ada asbabun nuzulnya, di kota Juhfah. Itu antara Makkah ke Madinah. Makkah Madinah 450 kilo kurang lebih gitu. Di tengah perjalanan Nabi SAW menghentikan langkahnya, kemudian menghadap kepada kota Makkah. Karena tak rela, nggak mau keluar dari kampung halamannya. Lalu Allah menghibur Nabi. Allah katakan bahwa aku yang telah mewajibkan Al-Quran kepadamu, telah menurunkan Al-Quran kepadamu, akan mengembalikanmu ke tempat kelahiranmu nanti. Jadi nggak usah gelisah ya Rasul, nanti tidak lama lagi kamu akan bisa kembali ke kota Mekah, bukan sebagai pecundang tapi sebagai pemenang. Dan itu terbukti, Pak. 8 tahun kemudian Nabi kembali ke kota Mekah, menjadi Futuh Mekah, maka berada dalam kekuasaan Islam. Ini ayatnya surah Al-Qasas 28 ayat 85. Bapak Ibu rahimakumullah, ini penjelasannya.
Penjelasan ayat yang kunci yang kedua. Ayat ini turun di Juhfah, satu wilayah antara Makkah dan Madinah saat hijrah. Sayang sekali waktunya pendek, saya tidak bisa tampilkan lebih detailnya. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada kota Makkah itu. Sampai-sampai ketika hijrah, menghentikan langkahnya, kemudian berbalik melihat ke kota Makkah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ayat yang kedua, ada rujukan hadisnya. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis pertamanya adalah Nabi SAW itu begitu mencintai kota Makkah. Saat di Juhfah itulah kemudian Nabi menghadapkan wajahnya ke arah Makkah. Lalu Nabi katakan, Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, Makkah engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan sebaik-baik bumi yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki, andai aku tidak dikeluarkan darimu hai Makkah, ma kharajtu, aku tidak akan keluar darimu. Ini menunjukkan cintanya Nabi kepada kota Makkah, tempat tumpah darah kelahirannya. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi nomornya 3925. Baik, ayah ibu, ini yang pertama. Yang kedua adalah setelah Nabi kemudian sampai ke kota Madinah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apakah kemudian Nabi tidak mencintai tempat perjuangan di Madinah? Tidak juga. Ternyata setelah sampai di Madinah, Nabi kemudian dilapori oleh para sahabatnya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Bilal bin Rabah. Ya Rasul, ternyata warga Makkah yang hijrah ke Madinah, kita sebut sebagai muhajirin, sampai di Madinah pada sakit ya Rasul. Banyak yang sakit. Sebab memang suhunya beda antara Makkah dan Madinah. Sampai sekarang iklimnya kita tahu beda Makkah Madinah. Madinah cenderung dingin, Makkah cenderung panas gitu. Banyak yang sakit ya Rasul. Bagaimana ini? Bapak Ibu, Nabi merespon dengan doa. Doanya Nabi tercatat dalam kitab Sahih Bukhari nomornya 5895. Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepada kota Madinah kama habbabta ilaina Makkah aw asyad. Sebagaimana dulu kemarin engkau berikan kepada kami cintaan kepada kota Makkah. Bahkan lebih dahsyat lagi cinta kami kepada kota Madinah ini. Bapak rahimahumullah, bukti Nabi mencintai kota tempat perjuangan Madinahnya adalah setelah Nabi kembali ke Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah, Nabi tidak tinggal di Makkah. Nabi tetap kembali ke kota Madinah sampai ajalnya. Itu cintanya Nabi kepada kota Madinah. Kita semua barangkali berada di sini, bukan orang sini asli Pak ya, datang dari mana-mana, Jawa, Sunda, Madura, Sumatera, Kalimantan, Papua gitu. Datang ke sini. Kita tentu tidak pernah tidak pernah lupa dengan tanah tempat tumpah darah kita, tempat kelahiran. Tapi setelah kita berada di sini di Jakarta, di pinggiran Jakarta, tentu kita juga cinta kepada lingkungan kita hari ini di sini gitu ya. Maka kita juga kemudian turut lembut membangun lingkungan kita di sini. Itu contohnya Nabi. Nabi cinta kepada kota Mekah, tapi setelah hijrah ke Madinah, Nabi juga mencintai kota Madinah. Ini contoh konkret betapa Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk cinta tanah air. Yang pertama, tanah air tempat kita lahir. Yang kedua, tanah air tempat kita berjuang. Di sini, di Jabodetabek ini. Baik, Bapak alhamdulillah, ini pesan dua ayatnya. Bapak Ibu, ada satu kata kunci. Apakah karena Makkah Madinah saat itu sudah 100% Islam? Ternyata jawabannya tidak. Nabi mencintai kota Makkah, Allah menghormati kota Makkah, bahkan menjadi tanah haram, padahal Makkahnya pusat kekafiran kemusyrikan. Maka jangan tunggu Indonesia muslim semua, negaranya berdasarkan syariat Islam. Tidak. Cintai negerimu meskipun hari ini tidak 100% menggunakan syariat Islam. Undang-Undang Dasar 45-nya tetap, Pancasilanya oke, tapi tetap kita cinta kepada tanah air Indonesia. Ini yang pertama. Di Madinah bagaimana? Madinah itu sekian persennya, konon katanya 30% orang Yahudi, Pak. Yahudinya pindah dari Palestina karena Palestina saat itu dijajah oleh orang lain. Bapak Ibu, jadi jangan dikira Nabi cinta kepada kota Madinah karena 100% muslim. Tidak. Bukan karena agamanya. Nabi cinta kepada tanah air tempat perjuangan maupun tempat tumpah darahnya karena alasan yang definitif, karena beliau memang lahir di situ atau berjuang di situ, bukan semata-mata karena agamanya. Maka pesannya adalah cintai Indonesia bagaimanapun kondisinya. Hubbul watan minal iman. Ini benar, bukan hadis, tapi saripati Al-Quran dan hadis. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Memang bukan hadis,
tapi itulah ajaran Al-Quran dan Sunnah, saripati Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan membangkitkan semangat nasionalisme kita, Pak, terutama di bulan Agustus 2025, hari lahir Indonesia yang ke-80. Semoga tambah kuat cinta kita terhadap air dan bangsa, dan karenanya kemudian kita rela berjuang untuk kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mengisinya dengan segala kegiatan aktivitas yang kita lakukan untuk perjuangan menegakkan bangsa Indonesia, dan insya Allah semakin baik di atas depan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.